Selamat pagi anak-anak semua. Nah, tanpa terasa hari ini kita sekolah minggu lagi ya. Anak-anak sudah siap ya di rumah ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk ke sekolah minggu ya. Anak-anak semuanya sudah siap ya. Anak-anak tidak boleh main-main. Kita harus serius karena kita menghadap Tuhan, kita belajar sekolah minggu bersama-sama ya. Hari ini kembali ketemu sama Ibu Bekti ya. Gak usah bosan-bosan anak-anak ketemu sama Ibu Bekti ya. Ibu Bekti selalu menemani anak-anak semua ya. Nah, ngapain ya hari ini? Ayo sekolah minggu. Kita hari ini single, ayo. Enggak mau. Iya, sekolah minggu udah mau mulai, ayo kita sekolah minggu. Angel sama Madeline T-A-A-T. Apa itu? Taat ya, kita harus taat ya. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama menyanyi untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Untuk hari ini kita bersama-sama menyanyi T-A-A-T. Itu artinya taat. Oke. Taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Oke, sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Oke ya, jadi kita mesti taat. Yang pertama sama Tuhan Yesus, kemudian sama Papa dan Mama, dan juga yang lainnya ya. Mari kita berdoa dulu anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tidur semalam. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bangun, kami boleh sehat, dan kami boleh siap untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, walaupun kami online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, nah sekarang Ibu Bekti hari ini tidak sendiri ya. Ada Kak Angeline dan satunya Kak Madeline. Mereka nggak bertengkar lagi ya, tadi mereka bertengkar, tapi mereka mau jadi anak yang taat dan juga mereka mau mendengarkan Tuhan ya. Mari anak-anak kita tetap memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke ya, seperti lagu tadi, kita mau jadi anak yang taat, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Anak-anak boleh siapkan, boleh siapnya Alkitabnya disiapkan ya. Kemudian alat tulisnya juga boleh disiapkan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik pada kita. Tuhan itu selalu menjanjikan hal yang baik kepada kita ya. Jadi diumpamakan janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari ya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Indonesia Palembang. Hari ini bersama dengan Kak Dwi kita akan belajar pelajaran yang ke-6 dengan judul Dengarkanlah Panggilan Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ambil sikap doa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami bisa hadir dalam Sekolah Minggu Online. Berkati hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, biar kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum memulai pelajaran kita akan membaca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik di rumah silakan membuka Alkitabnya. Ayo adik-adik, dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, itulah bagian dari firman Tuhan. Coba adik-adik lihat gambar yang ada di layar. Ayo coba tebak, gambar siapakah ini? Ya adik-adik, ayo tebak, gambar siapakah ini? Ya, itu adalah gambar seorang kakek. Nah, kakek itu digambarkan dengan tongkat dan dengan baju hangat. Coba adik-adik yang di rumah tunjuk tangan, siapakah masih mempunyai seorang kakek? Nah, kalau sudah, adik-adik coba sebutkan apa yang beliau lakukan sehari-hari. Nah adik-adik, jauh setelah kakek dan nenek moyang kita lahir, ada seorang tokoh dalam Alkitab yang disebut dengan bapak dari segala bangsa, yaitu Bapak Abram. Bapak Abram ini tinggal sangat melimpah dengan kekayaannya. Dia mempunyai banyak harta, domba dan ternak. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Sarai. Tapi sayang adik-adik, mereka belum mempunyai seorang anak. Bapak Abram ini tinggal di suatu kota bernama Haran, di mana kota ini banyak sekali orang yang menyembah berhala. Tapi Bapak Abram tetap setia, dia tetap taat akan firman Tuhan. Dia tidak menyembah berhala tapi menyembah Tuhan Allah. Kemudian pada suatu hari ketika Bapak Abram berusia 75 tahun,
Tuhan datang pada Abram. Beginilah firman Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Karena taat dan setia kepada Tuhan, maka Bapak Abram langsung menemui istrinya, Ibu Sarai. Kemudian mereka berkemas-kemas, Bapak Abram membawa ternak domba, harta bendanya, juga keponakannya yang bernama Lot dan sanak saudaranya. Nah adik-adik, ketika adik-adik diajak oleh orang tuanya pergi ke suatu tempat, pasti adik-adik bilang, "Pa, mau kemana Pa? Kita sana naik apa Pa? Terus berapa lama perjalanan yang harus ditempuh?" Tapi karena Bapak Abram ini orang yang setia taat, dia tidak membantah, dia tidak mengeluh dan dia tidak menunda-nunda. Akhirnya mereka berangkat karena Bapak Abram percaya akan janji Tuhan. Apa saja janji Tuhan kepada Bapak Abram? Yang pertama adalah Allah akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar. Biarpun sekarang Bapak Abram tidak mempunyai seorang anak. Yang kedua, Allah akan memberkati Abram. Yang terakhir adalah Allah akan membuat nama Abram masyhur dan menjadi berkat. Perjalanan mereka cukup jauh, sekitar 650 km. Mungkin dari sini, dari Palembang ke Bali ya. Waktu demi waktu, malam demi malam, siang demi siang, akhirnya mereka dari Haran sampai ke suatu tempat yang bernama Kanaan. Dan tiba-tiba Tuhan menghampiri Bapak Abram. Ini yang dikatakannya, "Abram, coba kamu lihat dari utara, timur, dan selatan." Dan Bapak Abram terkejut ya. Dia melihat suatu negeri yang indah, negeri yang sangat subur, negeri yang penuh dengan melimpah susu dan madunya. Dan Bapak Abram sangat mengucap syukur. Dan Tuhan kembali berfirman, "Aku akan berikan negeri ini, negeri yang bernama Kanaan, kepada seluruh keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi debu di sini." Karena dengan sangat senang, Bapak Abram mengucap syukur. Kemudian dia mendirikan mesbah Tuhan. Mesbah Tuhan ini dia bangun, dia pergi ke pegunungan di Betel sebelah timur, dan dia kembali memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, di sini Bapak Abraham baru mengetahui kenapa Tuhan memanggil nama dia untuk pergi suatu tempat yang dia tidak tahu. Dan hari demi hari Bapak Abraham semakin tua dan Ibu Sarah juga semakin tua, dan mereka belum mempunyai anak. Dan kembali Tuhan berfirman, "Tenang Bapak Abraham, akulah perisaimu, aku akan menepati janjimu karena engkau sudah taat." Bagaimana Tuhan? Aku sekarang masih belum mempunyai keturunan. Coba kamu lihat bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Bapak Abraham melihat, coba kamu hitung berapa banyak bintang. Aduh Tuhan, aku tidak sanggup karena jumlahnya sangat banyak. Itulah, engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian aku akan memberkati engkau. Aku akan mengganti namamu menjadi Abraham, yaitu Bapak segala bangsa. Dan aku akan memberkati istrimu Sarai dan mengganti namanya menjadi Sarah. Kemudian Bapak Abraham pulang, dia menceritakan segala yang dikatakan Tuhan. Kemudian akhirnya Ibu Sarah ini mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi cikal bakal keturunan bagi bangsa-bangsa. Nah adik-adik, Tuhan pasti mempunyai tujuan yang jelas ketika dia memanggil Abraham, yaitu Tuhan mempunyai sesuatu yang yang indah, karena Bapak Abraham sudah taat kepada Tuhan. Nah adik-adik di rumah, inilah penerapan firman Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita menjadi berkat. Mau nggak adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang? Pasti mau kan? Apa saja yang bisa adik lakukan untuk bisa menjadi berkat? Yang pertama, adik-adik bisa
mendoakan mereka yang lagi sakit, mereka yang membutuhkan. Adik-adik bisa berbagi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Dan ketika adik-adik di sekolah, adik-adik bisa meminjamkan pensil atau mainan dan lain-lain. Ya, adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Bisa lihat gambar di layar. 1, 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami bisa belajar firman Tuhan, bagaimana seorang Bapak Abraham yang taat dan setia, dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikan kami juga Tuhan bisa taat dan setia, agar hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi kau terakhir jaga kesehatan ya. Oke anak-anak, semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan seperti Bapak Abraham tadi. Nah anak-anak, minggu depan, nah kita jumpa lagi, tapi nggak di YouTube, kita di Zoom ya. Jadi masing-masing yang Indria ada Zoom-nya, yang Pratama ada Zoom-nya sendiri, dan Madia juga ada Zoom-nya sendiri ya. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Kita minggu depan di Zoom. Kemudian minggu kelima kita gabung lagi YouTube gabungan ya. Nah nanti anak-anak jangan lupa memberikan persembahan ya. Yang ada di layar, enggak ya? Anak-anak tetap memberikan persembahan ya. Nah anak-anak semua jangan lupa ya. Anak-anak tetap di rumah, tidak usah keluar ya. Dan jangan lupa selalu membaca Alkitab, Selalu berdoa, tetap semangat. Jaga kesehatan. nah, anak-anak hari ini tanggal 15, 2 hari lagi tanggal 17 ya. Kita semua mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah hari ini kita mau sama-sama ya menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Satu kali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sama-sama ya, ayo. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.